Call me on the telephone, you feel so far away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawati dari UBSI Cengkareng dengan nomor induk 2219039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika-etika di kantor yang baik, etika bergaul di kantor, etika berpakaian di kantor, dan sebagainya. Yang pertama, saya akan membahas apa itu etika kantor. Kata etika sering disebut dengan istilah etik atau etik yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari kata lain ethikos, dan dalam bahasa Yunani disebut ethikos yang berarti kebiasaan. Etika juga disebut ilmu normatif yang dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan, norma-norma, dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, etika kantor ada bermacam-macam situasi, yaitu etika bergaul. Setiap pergaulan di kantor sudah tidak terelakkan lagi, karena satu sama lain memerlukan interaksi di dalamnya mencakup komunikasi. Bagaimana kita memahami etika pergaulan? Yaitu bersikap sopan, santun, dan ramah. Yang kedua, penuh perhatian terhadap orang lain atau empati. Mampu menjaga perasaan orang lain. Berusaha untuk saling membantu bila teman kerja membutuhkan bantuan. Mampu mengendalikan emosi. Dan selanjutnya adalah etika berpakaian. Orang selalu menginginkan penampilan yang menarik untuk diri sendiri, juga menarik ketika dilihat oleh orang lain, karena penampilan itu merupakan daya tarik seseorang. Bagaimana cara kita berpakaian yang baik? Yaitu gunakan pakaian dengan ukuran yang pas. Berpakaian rapi dan tidak kedodoran. Jangan merubah pakaian dengan model yang aneh-aneh. Dan selanjutnya ialah etika dalam berbicara. Dan selanjutnya adalah etika dalam berbicara. Dalam berbicara, gunakanlah bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, serta tetap menjaga batasan-batasan yang mencerminkan dan menimbulkan pembicaraan yang asal saja. Ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika berbicara dengan orang lain. Yang pertama, pada saat berbicara harus menatap lawan bicara. Pada saat berbicara, suara harus jelas terdengar. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Hindari menggunakan nada suara yang tinggi. Aturlah pembicaraan agar gampang dimengerti. Belajar untuk bisa mengimbangi lawan bicara. Berusaha untuk menyenangkan lawan bicara. Ciptakan selang sekali waktu rasa humor. Mampu untuk memuji lawan bicara dan selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Sedangkan hal-hal yang harus dihindari ketika berbicara dengan teman kerja yaitu jangan membicarakan kejelekan orang lain. Pada saat berbicara, hindari pembicaraan hal yang sensitif dan dapat menyinggung perasaan lawan bicara kita. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Jangan memonopoli pembicaraan. Hindari untuk membicarakan diri sendiri. Selanjutnya, ialah menjaga hubungan dengan rekan kerja. Ini sangat penting di dalam etika kantor. Bagi sebagian orang, memulai pertemanan itu bisa menjadi hal yang mudah, walaupun terkadang mereka juga memiliki kesulitan dalam menjalin hubungan yang baik. Tapi, bagi sebagian orang, untuk memulai relasi dan membuka sebuah pintu pertemanan bukanlah sebuah hal yang mudah.
Berikut ini kiat yang sederhana agar dihormati oleh rekan kerja. Yang pertama, jadikanlah teman sekerja sebagai mitra kerja, tetapi jangan menganggap teman kerja sebagai pesaing. Tumbuhkan rasa saling membantu satu sama lain. Ingatkanlah teman sekerja ketika ada yang sedikit menyimpang. Jaga agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Jadi, setiap ada masalah sedikit harus segera diselesaikan. Dan biasakan untuk berdiskusi yang bermanfaat. Jangan menjelekkan atau menjatuhkan teman sekerja di hadapan atasan. Hargai setiap teman sekerja sebagai manusia yang bermartabat. Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam etika di kantor. Yang pertama adalah sosialisasi. Berbicara dengan jelas, hati-hati saat berkomentar, berkompromi, jangan mempengaruhi orang lain untuk hal-hal yang tidak baik. Pengaruhilah orang lain untuk hal yang baik dan bermanfaat. Hadapi masalah, tidak mudah terpancing, jangan takut akan perubahan, dan lepaskan ego. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai etika kantor. Semoga video ini bermanfaat untuk kehidupan kita nanti saat bekerja di kantor. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.